bergegas meninggalkan lokasi karena khawatir 45 negara telah menawarkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acong dan saat ini saya sedang berada di Istanbul, Turki. Dan saya alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja. Seperti yang kita ketahui saat ini, di Turki, terutama Turki bagian selatan, itu sedang diguncang gempa dahsyat ya. Itu sekitar 7,8 skala Richter. Sama seperti gempa yang ada di Palu beberapa tahun lalu ya. Dan itu memakan korban yang sangat banyak ya. Sampai pagi ini yang saya ketahui itu sekitar 8.000 orang meninggal dunia ya. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kita turut berduka cita, dan sebenarnya masih banyak korban jiwa lagi yang belum ditemukan. Alhamdulillah saya di sini dan sekitar sini di Istanbul itu dalam keadaan baik-baik saja dan tidak terasa apa-apa gitu. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya saat ini ya. Sebenarnya mungkin saat ini atau hari ini saya harusnya berada di Kapadokia, di dekat apa itu namanya, Antalya, dan daerah itu tuh dekat pusat gempa itu. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena rencana Allah membuat saya tidak jadi berangkat ke sana. Ceritanya itu seperti ini ya. Awalnya tuh di tanggal 6 saya itu berada di Izmir, di salah satu kota di Turki ya. Dan tanggal 6 itu saya rencana berangkat ke Kapadokia. Di tanggal 6 pagi itu saya check out dari hotel, dan rencananya saya itu mau langsung ke bandara, itu melalui kereta ya, kita naik kereta terus ke bandara gitu. Jam 7 pagi saya turun dari kamar, kemudian ya udah saya pengen ngopi, pengen sarapan gitu, ngeteh lah. Begitu ngeteh santai gitu kan, karena saya pikir penerbangan saya saat itu jam 12, jam 11.55, dan kereta dari hotel saya menuju ke bandara itu sekitar 1 jaman. Jadi ya udah saya santai aja gitu kan. Seharusnya kalau misalnya saya buru-buru atau saya cepetin, saya mungkin bisa berangkat di sekitar jam 7 dan saya tinggal menunggu aja di bandara gitu. Tapi karena saya pikir jalur keretanya seperti itu dan jalur pesawatnya seperti itu, jadi saya tidak terlalu mau buru-buru. Begitu saya sarapan, kemudian masuk lagi kamar dan siap-siap check out. Dan saat saya mau check out, resepsionisnya di hotel bilang atau menawarkan ke saya itu, dia nawarin kopi. Dia bilang, bagaimana kalau saya tawarkan kopi Turki ke Anda? Terus saya ingat kata-kata orang tua gitu, bahwa kalau ada yang nawarin kopi, sebisa mungkin jangan ditolak. Karena saya hitung juga waktunya, masih keburu nih kayaknya, masih nyantai lah. Jalan dari hotel ke stasiun kereta itu cuma sekitar 5 menit, 8 menit sekitar itu. Oke, saya terima. Saya ngopi dan kita ya ngobrol-ngobrol gitu. Ternyata lumayan panjang. Akhirnya kemudian, oke, saya permisi pamit, saya mau ke stasiun. Setelah sampai di stasiun itu sekitar jam 8.30-an, dan sampai di sana saya kagetnya ternyata jadwal kereta di antara jam 8 sampai jam setengah 10 itu kosong. Tidak ada kereta yang jalan ataupun yang datang ataupun yang pergi gitu. Sedangkan kalau pagi tadi jam 7-an itu ada. Jadi kereta yang berangkat pagi tadi jam 7 ada, dan kereta selanjutnya itu adanya itu hampir jam 10. Datangnya hampir jam 10, kemudian dia berangkat sekitar jam 10 berapa gitu.
Dan nyampenya di bandara itu jam 12:05. Sedangkan saya itu harus flight saya itu jam 11:55. Artinya saya itu telat 10 menit untuk bisa naik pesawat. Bahkan untuk check-in pun, boarding pass itu, saya udah nggak keburu gitu. Harusnya saya tuh bisa check-in jam 11:30-an lah. Wah, setelah saat nunggu itu ya kan lumayan panjang waktunya itu. Ya sambil saya juga ngedumel gitu, waduh kenapa saya telat, kenapa saya seperti ini. Tapi saya ingat lagi gitu, saya tadi terima kopi gitu. Karena kata orang tua dulu, ada sesuatu apabila orang itu dapat tawaran ngopi gitu. Jangan pernah ditolak. Karena mungkin ada rencana Allah di situ gitu. Ya saya sempat, walaupun ada ngedumelnya, tapi saya sempat dalam hati berucap, Alhamdulillah ya Allah, mungkin ada sesuatu di sini. Saya bahkan waktu saat itu, saya tahu saat itu ada gempa. Tapi saya belum tahu daerahnya gitu. Oh, gempa di Turki gitu. Cuman tahu seperti itu gitu. Udah, kemudian lanjut lagi cerita tadi. Kemudian nyampe di bandara jam 12:05, saya buru-buru, bahkan saya lari tuh bawa itu tuh, tas gede banget itu, kerel itu. Saya bawa itu, kemudian saya bilang bahwa karena pengaruh alam, pengaruh cuaca, kereta yang saya naik itu delay. Bisakah saya dapat priority untuk naik pesawat? Kata orangnya, untuk di hari ini tidak ada lagi penerbangan karena tidak ada lagi ini kursi kosong, bukan tidak ada penerbang. Tidak ada lagi kursi kosong, semuanya full bahkan sampai malam. Yang ada hanya untuk besok pagi jam 4.20. Terus begitu saya lihat jadwal saya, karena kan saya mesti ke Kapadokia tapi transit di Istanbul. Dan dari Istanbulnya ke Kapadokia itu ada hari berikutnya pagi hari sekitar jam 8-an. Saya pikir, oke lah, keburu, nyantai. Oke, saya terima gitu. Daripada saya mesti nginap sama aja sih sebenarnya. Saya nginap di bandara Istanbul atau saya nginap di bandara Izmir gitu. Oke, saya milih. Saya nginap di bandara Izmir gitu. Oke, dia kasih penerbangan selanjutnya di jam 4.20. Nah, kemudian sekitar jam 3-an itu saya check-in, saya masuk ke masuk ke dalam. Kemudian sambil menunggu, ternyata entah kenapa juga ya, di situ saya heran. Awalnya kita udah dapat gate itu ya, pesawat itu udah dapat gate, tapi gate-nya ternyata pindah-pindah dari ujung, pindah lagi, itu sampai 4 kali pindah itu gate-nya itu. Bagi saya sih gak masalah karena saya laki gitu. Tapi saya kasihan sama yang orang-orang tua gitu. Mereka harus jalan buru-buru, mereka harus bawa barang gitu. Waduh, kasihan banget. Tapi ya mau gimana lagi, seperti itu. Dan ternyata pesawat saya itu delay. Awalnya delay 35 menit. Yang dari 4.20 delay 35 menit. Kemudian 10 menit kemudian pesawatnya delay lagi 45 menit. Beberapa menit kemudian delay lagi, dia di papannya itu terus lagi delaynya jadi 55 menit. Dan 5 menit kemudian delay lagi jadi 65 menit. Jadi total delaynya itu adalah 1 jam 5 menit. Dan apabila pesawatnya terbang di jam itu, jadi berangkatnya jam berapa ya jatuhnya? Jam 5.45 ya. Apa 5? Pokoknya hampir jam 6. Hampir jam 6 dan pesawatnya itu nyampe di bandara itu sekitar jam 7.30. Wah, ini terlalu mepet banget waktunya itu. Jam 7.30 mendarat, itu baru mendarat, baru landing gitu. Belum nanti ntar turun, terus pindah gate, kayak gitu macam-macam itu. Kalau saya sih mungkin bisa keburu ya, tapi itu terlalu mepet banget. Tapi ternyata entah kenapa sesaat sebelum landing, pesawat itu belum dapat permission untuk landing. Jadi kita itu 2 kali muter di atas bandara. Muter, baru bisa landing itu jam 7.45. 7.45 pagi gitu. Waduh, ini
Sedangkan saya mesti naik penerbangan berikutnya dari Istanbul ke Kapadokia itu jam 8 pagi itu. Jam 8 pagi. Wah, ini nggak keburu banget. Tapi saya belum mau menyerah, saya segerakan gitu kan. Pas ketika mendarat, ketika pintu dibuka dan saya segera lari berusaha dari tempat tempat mendarat ke tempat flight gitu ya. Saya berlari berusaha buru-buru dan ketika saya nyampe di gate yang saya lihat gate-nya nomor G4B. Saya lari di gate 4B, kemudian pas saya nyampe di situ, ternyata pas timingnya itu pesawat sama pintunya itu geser gitu, ketutup gitu, udah pesawatnya mau terbang gitu. Saya bilang, saya masih ada penerbangan loh dengan ini. No, gate is closed. Saya bahkan please just one person. Saya bilang gitu kan. No, katanya. Kamu nggak bisa, pesawatnya udah udah geser katanya. Udah beranjak. Kamu silakan kontak ke ini. Dia bilang, Anda silakan kontak atau komunikasi ke bagian counter. Waduh, dengan masih ngos-ngosan, dengan berkeringat, padahal saat itu cuaca sekitar suhunya ya sekitar 1 sampai 0 derajat lah, 0 derajat loh, sampai 1 derajat. Waduh, dengan ngos-ngosan. Tapi lucunya saya nggak kesal saat itu. Saya rasa itu adalah suatu pengalaman menarik gitu. Saya ke counter, terus saya bilang gitu, dan ternyata di depan saya juga banyak yang kayak ngedumel kayak apa gitu. Saya jadi jatuhnya malah kesian sama bagian counter desk gitu ya. Mereka seperti kena omelan kayak gitu. Waduh. Ya udah, saya bilang perlahan, kalau tadi saya seperti ini flag saya. Oh ya. Terus dia bilang, maaf kami bisa bantu, tapi bisanya penerbangan Anda itu bisanya besok hari. Terus saya bilang, oke, saya terima besok hari. Tapi bagaimana dengan saya hari ini? Ini bukan kesalahan saya. Dan ternyata pihak Turkish Airlines itu ngasih tempat nginap. Dia bilang, ya udah kami sediakan tempat nginap buat penumpang yang delay. Dan kami itu ada tiga bus ya, lumayan itu microbus itu ada satu bus ada 12 orang, 15 orang gitu. Itu 3 bus. Itu dibawa ke penginapan. Saya nggak tahu penginapan mana yang mau diinapin dari kita gitu. Ternyata lumayan jauh dari bandara. Itu perjalanan sekitar sejaman lah. Ternyata hotel atau penginapan yang kami tempati itu adalah Hampton by Hilton. Hotelnya baru, bagus dan enak, berada dekat pusat kota gitu. Dan penerbangan selanjutnya itu di hari ini ya, di tanggal 8. Penerbangan saya dari Istanbul ke Turki gitu. Nah, itu nyampenya kemarin di tanggal 7. Kemudian malamnya di tanggal 7 itu begitu saya searching, ternyata semua penerbangan ke Kapadokia itu jadwalnya berubah-ubah. Wah, ini kayaknya bisa jadi ini penerbangan cancel ini karena cuaca juga, dan sekarang di luar juga lagi ini ya, salju. Karena saya khawatir, akhirnya lebih baik saya perpanjang tinggal di sini. Terus saya ngobrol sama front desk bahwa saya bilang saya mau minta perpanjang tinggal atau mungkin last check out. Terus kata front desk, bukannya kamu besok penerbangannya jam 4? Iya, saya mau rubah jadwal jadi malam. Saya alasan seperti itu. Saya mau rubah jadwal jadi malam jam 7.40. Kata pihak front desk-nya bilang, oke, kalau kami nggak ada masalah, tapi asal kamu bisa konfirmasi dulu, Anda bisa konfirmasi dulu ke Turkish Airlines-nya, kemudian nanti kami okein gitu.
Ya udah, saya gituin. Terus saya bilang, boleh nggak saya tetap ini last check out? Oh, nggak ada masalah. Ya udah. Dan ternyata saat pagi tadi, semua penerbangan dari manapun, dari dan ke Kapadokia, itu semuanya close, ditutup. Alhamdulillahnya, saya tidak jadi berangkat ke sana. Karena daerah itu juga termasuk daerah rawan ya, bukan rawan, dekat dengan pusat gempa. Makanya tuh ditutup gitu. Ya, alhamdulillah saya tidak berangkat ke sana. Karena kalau saya maksakan berangkat ke sana, itu bisa jadi saya tidak akan pulang ke Jepang. Atau mungkin bisa jadi saya delay. Kalau cuman delay, terlambat, itu mungkin alhamdulillah. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, ya nauzubillah. Ya, mungkin ada hikmahnya semua di balik itu. Makanya kita tuh jangan pernah merasa kecewa, merasa ini kesal karena ada tidak sesuai dengan plan, tidak sesuai dengan rencana. Kenapa yang di atas berkehendak lain, kita berkehendaknya seperti ini gitu. Yang pasti ada sesuatu di balik sesuatu. Dan alhamdulillah saya sehat-sehat saja. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dan tetap kita berdoa yang terbaik untuk kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.